Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Terima kasih karena sudah berkenan hadir di Zoom pada sore hari ini. Yang pertama saya akan mengenalkan diri. Saya adalah Willy Kartiawanto, CO dari divisi chassis ini. Saya ditunjuk oleh manajer, yaitu Tio Ayangga, untuk berdinamika dan memutuskan keputusan dalam divisi ini, yaitu untuk merancang chassis untuk lomba, yaitu lomba Shell Eco Marathon. Nah, yang pertama adalah yang akan kita bahas ada 3. Pertama ada chassis utama. Kemudian yang kedua ban, roda, velg. Yang ketiga adalah sistem pengereman. Nah, langsung mulai saja. Yang pertama adalah saya bacakan regulasinya dari Shell Eco Marathon, yaitu yang pertama adalah dimensi. Dimensi ini yang pertama, tinggi maksimum kendaraan harus kurang dari 1000 mm atau 1 meter untuk tingginya. Dan kemudian yang kedua, lebar lintasan kendaraan harus paling sedikit 500 mm atau 50 cm diukur antara titik tengah ban. Kemudian yang ketiga adalah rasio tinggi lebar lintasan harus kurang dari 1,25. Kemudian jarak sumbu roda kendaraan harus minimal 1000 mm atau 1 meter. Total lebar maksimum kendaraan tidak boleh melebihi 1300 mm atau 1,3 meter. Panjang total maksimum kendaraan adalah 3,5 meter. Dan berat maksimal kendaraan, berarti berat maksimal ini termasuk semua bodi dari divisi lain, penggerak dan pemindah daya tanpa pengemudi. Berat maksimalnya adalah 140 kg. Dan untuk ban, regulasi yang pertama adalah semua jenis ban dan velg diperbolehkan. Kemudian setiap jenis velg roda dapat digunakan. Dan sudah jelas velg harus sesuai dengan ukuran roda. Kemudian yang ketiga adalah roda yang terletak di dalam badan kendaraan. Jadi jika nanti desainnya rodanya terletak di dalam bodi kendaraan, harus diisolasi atau tidak boleh bersentuhan dengan pengemudi. Kemudian yang keempat, ini adalah setiap penanganan atau manipulasi roda oleh pengemudi dilarang sejak kendaraan berada di garis start sampai melewati garis finish. Jadi selama perlombaan berlangsung, ketika kendaraan sudah ada di lintasan, tidak boleh dimanipulasi rodanya. Dan untuk yang terakhir, untuk bagian ban ini adalah semua pemasangan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan roda akan bersentuhan dengan yang lain bagian kendaraan, yaitu kabel, selang, dan kemudian lainnya. Ini harus dipasang atau diamankan dengan aman. Nah, jadi intinya untuk ban, regulasi yang terakhir ini, ban harus diisolasi atau harus diberi ruang tersendiri supaya tidak bersentuhan dengan part yang lainnya, supaya tidak membahayakan pengemudi. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengereman. Sistem pengereman di sini regulasinya adalah kendaraan harus memiliki 2 sistem pengereman hidrolik, 1 per diferensial. Rem yang bekerja pada ban adalah tidak diperbolehkan per ban, jadi harus setiap ban harus bisa mengerem secara bersamaan supaya tidak terjadi selip pada satu roda. Kemudian yang B adalah keefektifan sistem pengereman akan diuji selama pemeriksaan kendaraan. Selama teknis pemeriksaan, seluruh sistem rem harus terlihat. Kendaraan akan ditempatkan pada 20% miring dan di pengemudi di dalam. Jadi sebelum turun ke lintasan, sistem pengereman ini harus diuji kelayakannya.
ya dengan alasan tadi keamanan pengendara, pengemudi dan pengendara lain. Nah, kemudian untuk yang terakhir, regulasi sistem pada pengereman ini, selama lari latihan atau kompetisi, rem harus dilindungi setiap penyetelan yang dilakukan oleh pengemudi. Efektivitas pelindungan akan dievaluasi selama inspeksi teknis. Nah, jadi seperti tadi, ketika diinspeksi kendaraannya sebelum perlombaan, ini pengemudi tidak diperbolehkan memanipulasi sistem pengereman. Nah, jadi regulasinya pada 3 bagian ini, chassis, ban, dan sistem pengereman, seperti tadi yang saya ungkapkan. Kemudian langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu adalah chassis utama. Chassis utama ini ada dua poin yang kita akan diskusikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah chassis leader frame dan chassis monocoque. Seperti referensi yang sudah saya berikan, bagaimana tanggapan saudara? Silakan untuk peserta memberi tanggapan. Izin menanggapi ya, Mas. Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Benediktus Handeng Wicaksono. Saya teknik mesin angkatan 21 dari kelas C. Untuk menanggapi di bagian chassis, yaitu saya memilih untuk chassis model monocoque. Nah, mengapa saya memilih chassis model monocoque? Karena lebih ringan dan lebih stabil daripada chassis leader frame. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya adakah ya, monggo silahkan menanggapi, Mas. Tertulis Mas Rangga, silahkan. Ya, izin Mas. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Arangga dari Teknik Mesin 21 kelas C. Ya. Saya sependapat dengan Mas Hanung. Terima kasih. Oke, ada 2 pendapat yang sama. Kemudian masih 3 person yang harus memberikan pendapat. Monggo silahkan dari ketiga peserta. Mas Aldi, monggo. Oke, izin Mas. Perkenalkan, nama saya Karinus Aldi, NIM 21097. Ingin menanggapi mengenai chassis monocoque. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Hanung karena lebih ringan ya, dan juga memiliki konstruksi yang bertujuan untuk meredam terjadinya kecelakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Untuk peserta selanjutnya adalah silakan Mas Zainuddin untuk pendapatnya. Oke, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Sarifudin, CM21 kelas C. Saya setuju dengan pendapatannya Mas Aldi. Terima kasih. Oke, yang terakhir, Mas Valen, silakan. Ya, halo teman-teman, izin menanggapi. Ya. Nama saya Franciscus Valentino Putra Widianto dari Teknik Mesin Angkatan 21 kelas C. Saya juga setuju atas pendapat teman-teman saya. Saya memilih chassis monocoque karena chassis monocoque ini memiliki kelebihan. Di antaranya chassis monocoque tidak berbobot sangat berat, dan walaupun konstruksinya agak sedikit rumit, tapi konstruksi ini agar melindungi pengendara untuk terjadinya kecelakaan. Terima kasih. Oh,
Ya, oke, terima kasih ya tanggapannya peserta sekalian. Jadi di sini saya akan memutuskan, yaitu memutuskan untuk per bagian. Jadi apa yang akan kita gunakan nantinya. Karena yang kita bahas ada 3 bagian. Nah, untuk sasis utama ini, jadi dilihat dari tanggapan peserta, semuanya adalah memilih monokok. Jadi sudah deal dan sudah setuju untuk chassis yang akan kita gunakan adalah chassis model monokok. Kemudian selanjutnya adalah dari bahan chassis tersebut. Nah, bahan chassis tersebut baiknya menggunakan bahan seperti apa? Silahkan Mas Hanung, monggo menanggapi. Ya, izin menanggapi ya, Mas. Ya. Saya tuh balik deh. Balik deh. Mohon maaf ya teman-teman, karena tadi ada kendala sinyal. Ya. Menanggapi dari bahan chassis tersebut, karena chassis monokok itu menggunakan bahan dari aluminium, sehingga membuat chassis tersebut lebih ringan dan kuat. Mungkin begitu Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tanggapannya Mas Hanung. Bagaimana dengan tanggapan yang lain? Apakah semuanya setuju menggunakan chassis monokok dengan bahan aluminium? Silakan satu persatu menanggapi. Apakah setuju? Setuju, Mas. Oke, ya. Kalau saya setuju, Mas. Oke. Saya juga setuju atas pendapat Saudara Hanung, karena memakai bahan aluminium untuk bahan dasar sasis itu dia lebih ringan dan lebih kuat tahan lama. Terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih atas tanggapannya. Karena untuk sasis utama ini sudah disetujui, sudah deal, maka kita akan berlanjut ke sistem pengereman. Bagaimana untuk tanggapan saudara sekalian dari regulasi yang sudah saya bacakan? Tanggapannya bagaimana? Silakan. Untuk saya ingatkan lagi, untuk regulasi sistem pengereman ini menggunakan sistem hidrolik. Kenapa menggunakan sistem hidrolik? Karena ini lebih kuat dan lebih ringan pada pedal rem. Kemarin saya sudah bicarakan dengan Mas Hanung, dan Mas Hanung ini setuju untuk sistem hidrolik ini, namun belum ditentukan menggunakan sistem rem seperti apa. Nah, silahkan tanggapannya dari peserta menggunakan sistem rem hidrolik model apa. Monggo, silakan. Izin menanggapi, Mas. Ya. Sistem rem hidrolik lebih baik menggunakan rem piringan cakram agar lebih baik. Mohon pendapatnya yang lain atau ada masukan yang lain? Ya, sebelumnya terima kasih untuk tanggapannya ini. Apakah yang lain akan menanggapi tanggapannya Mas Rangga ini, yaitu menggunakan sistem model cakram? Kalau saya setuju, Mas. Itu sistem silakan. Cakram itu. Karena lebih lebih efektif dan lebih nyaman gitu untuk pengendara. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau ada, silakan. Untuk dari saya ya menggunakan cakram tersebut karena mungkin lebih untuk pengeremannya untuk lebih apa ya Mas namanya, kalau lebih pakem gitu. Kalau menurut saya setuju. Ya, baik. Terima kasih. Jadi apakah
terima kasih kepada 3 peserta yang telah menanggapi. Kemudian saya tanyakan kepada kedua peserta, Mas Valen dan Mas Jai, apakah setuju menggunakan sistem rem hidrolik tipe piringan cakram? Bagaimana, Mas Valen atau Mas Jai? Silakan. Izin berpendapat, Mas. Ya, Saya silakan. setuju dengan pendapat teman-teman saya memakai sistem pengereman hidrolik dengan menggunakan cakram. Dengan menggunakan cakram ini kita lebih efektif dan lebih efisien, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian Mas Jainuddin, apakah setuju menggunakan sistem rem hidrolik model cakram ini? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat teman-teman saya, karena untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara roda kanan dan kiri. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya peserta semua. Jadi untuk sistem pengereman ini, kita setujui menggunakan sistem pengereman hidrolik tipe piringan cakram. Terima kasih tanggapannya semuanya. Kemudian kita akan beralih menuju ke poin yang ketiga, yaitu adalah poin roda. Roda terdiri antara ban dan velg. Dari regulasi tadi, ya yang tidak menganjurkan, membebaskan kita untuk memilih ukuran. Apakah ada yang mau mengusulkan? Monggo, silakan. Di sini saya akan bertanya, untuk ukuran velg maupun ban dan tipe ban, mengapa menggunakan ban tersebut? Apakah ada yang mempunyai gagasan? Silakan. Izin berpendapat, Mas. Ya, silakan. Menurut saya sebaiknya kita memakai ring 17 inci karena untuk berbelok lebih ringan. Untuk ban tersendiri menggunakan tipe soft compound, Mas, karena daya cengkeram ban ke aspal lebih kuat. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oh iya. Monggo mau apa teman-teman yang lain? Oh iya, iya. Terima kasih Mas Valen. Oh iya, saya juga mengingatkan karena untuk treknya nanti ini menggunakan aspal ya, bukan beton, bukan semen. Jadi bagaimana pendapat peserta yang lain? Apakah setuju atau memiliki pendapat yang lain? Silakan. Ya, kalau dari saya setuju, Mas, karena untuk ban yang dengan bahan soft compound tersebut itu daya cengkramnya tuh ke aspal lebih kuat, seperti itu, Mas. Saya setuju dengan pendapat dari Mas Valen. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Apakah ada tanggapan yang lain dari peserta lain? Silakan. Apakah setuju? Kalau saya setuju aja, Pak, Mas, dengan pendapat Mas Nanung dan juga Mas Valen. Karena itu kan membantu juga para pengendara ketika melakukan pengereman, lebih lebih memakan gitu. Aspal dengan bannya itu bisa lebih bersamaan mengerem gitu. Oh, daya rekatnya ya, Mas? Rekatnya gitu. Oh iya, ya, terima kasih. Apakah ada lagi tanggapannya dari peserta? Izin, Mas. Ya. Kalau saya setuju, Mas. Oh, ya. Dari pendapat teman-teman karena lebih efektif. Terima kasih, Mas. Oh, oke. Ya. Jadi ada lagi yang mau berpendapat lain atau menyetujui tanggapan? Kalau saya setuju aja, Mas, dengan pendapatannya Mas Aldi, Mas Anung, sama Mas Valen, Ya. dan Mas Rangga. Oh, ya. Oh, oke. Berarti untuk itu sistem roda pada kendaraan yang akan kita rancang nanti menggunakan roda dengan tipe velg dengan ukuran 17 inci dan ban menggunakan tipe soft compound. Jadi kita setujui. Nah, oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta semua yang telah hadir. Terima kasih atas partisipasinya, tanggapannya,
Dengan adanya Zoom ini, semoga kita kedepannya akan dapat mempraktekkan dan mendesain sebuah kendaraan sesuai dengan regulasinya. Saya Welly Rizkartiawanto, CO dari Divisi Chassis, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Zoom saya tutup.